ada istri, keluarga, kakak datang juga dari Padang. Terima kasih sudah hadir, juga sama mohon doanya. Untuk para mitra-mitra yang sudah berkenan juga untuk bermitra bersama kami, terima kasih sudah mempercayakan dan mohon maaf lahir batin jika dari prosesnya ada yang salah dari kami dan tim. Dan tentu saja untuk pada tokoh masyarakat, Bapak TNI, Polri, untuk sudah berkenan memberikan izinnya kepada kami semua. Mudah-mudahan lancar Pak semua yang ada di sini. Dan tentu saja pada Ustadz kami, Ustadz Fakhrul Razi, terima kasih Ustadz Randy, Bang Onim, yang sudah membersamai kami, yang membimbing kami. Mudah-mudahan kami terus berada di dalam jalurnya yang tepat. Mudah-mudahan tetap istiqomah dalam kebaikan dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah cabang ke-101 Almas Frecikan yang kita buka dalam 11 bulan terakhir. Bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Kemarin kami sujud syukur yang ke-100, tapi yang diingatkan oleh Ustadz kami adalah bukan kesombongan. Yang melekat di angka 100 adalah istighfar katanya. Harus banyak-banyak kita mohon ampunan kepada Allah. Jangan sampai yang seharusnya jadi anugerah bisa menjadi istidraj untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya cabang, semakin tinggi imannya kita. Karena semua ini demi Allah saya sampaikan karena faktor pertolongan Allah. Bukan karena kami yang hebat. Kami lebih sering gagal daripada berhasilnya. Bapak Ibu, di samping kita, Bapak bisa lihat di sebelah sana itu ada McDonald. McD itu sudah buka dari tahun 1940. 85 tahun mereka. Mereka sudah ada 43.500 cabang di seluruh dunia. Mereka ada di 100 negara. Mereka sudah membuka 2,1 juta lapangan pekerjaan. Di samping kita ada Domino's Pizza. Domino's Pizza itu dari tahun 1960. 21.300 cabang di seluruh dunia. Ada 90 negara. Dan yang kita gantikan di sini Starbucks. Dari tahun 1971. 40.000 outletnya tersebar di dunia. Kalau kita dibandingkan Almas yang baru 101, baru 11 bulan, tentu nggak ada sesuatu yang harus dibanggakan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mustahil kita bisa kalahin mereka semua. Tapi saya yakin, rezeki nggak akan salah alamat. Pasti Allah akan menyiapkan bagi hambanya yang berjuang, berusaha semaksimal mungkin. Malam ini saya bangun sebelum subuh. Saya mau sholat malam. Kemudian ternyata air di rumah itu mati. Padahal tadi malamnya masih nyala, mati. Ada orang tua saya di sana dan banyak tamu di rumah. Saya bilang, ini kalau mati hari ini gimana kita mau mandi, kita mau berangkat hari ini. Kemudian saya teringat satu nama. Dan saya angkat telepon, saya telepon. Dan alhamdulillah baru panggilan kedua, langsung diangkat sama beliau. Terus saya sampaikan, afwan Pak, saya ganggu malam-malam. Sepertinya beliau pun juga sedang sholat malam dan suaranya agak terisak-isak. Dan kemudian saya sampaikan, air di rumah kami mati, boleh nggak Pak? Tolong kami sebelum berangkat itu bisa bantu ke sini. Alhamdulillah Allah mudahkan, beliau datang setelah sholat subuh. Kami sholat subuh berjamaah sama-sama di masjid, beliau ada, kami, bapak saya, anak saya pun juga akhirnya karena nggak kebagian air, saya masih ada satu gayung air yang nggak banyak itu. Mereka, bapak dan anak saya tuh wudhunya di masjid. Setelah itu beliau datang. Masya Allah, ini yang saya pengen ceritakan. Luar biasanya rencana Allah ya. Ketika dia lihat, dia cek mesin airnya nggak rusak. Dia cek ke atas, tabung tempat penampungan air pun penuh. Tapi air nggak keluar. Terus kemudian apa yang dia lakukan? Nggak terlalu banyak. Kemudian air turun. Saya tanya, Pak, yang rusak apa? Masya Allah, jujurnya nih orang, dia bisa bilang, wah ini masalah, ini masalah, ini masalah, untuk banyakin dapat duit kan. Tapi dia bilang, Pak, nggak ada masalah apa-apa.
Mesinnya bagus, airnya lancar, semuanya bisa. Sekarang sudah bisa. Alhamdulillah cuman selesai dalam 10-15 menit. Air lancar dan kita bisa mandi. Tapi poin yang saya ingin sampaikan adalah ini rencana Allah yang luar biasa. Dan Allah berikan taufik di hati saya nanya ke dia, Pak, mohon maaf nih, Alhamdulillah Bapak sudah selesaikan masalah saya hari ini. Ada nggak masalah Bapak yang bisa saya bantu selesaikan? Saya tanya. Terus kemudian beliau cuma diam. Dan dia nangis tuh. Kata dia, mungkin ini jawaban dari doa saya kepada Allah. Dia bilang, maaf, tadi malam saya doa, hari ini deadline, saya harus bayar sekolah anak-anak saya. Dan hari ini saya juga dikejar, ada beberapa utang yang harus saya selesaikan. Saya tanya, Masya Allah, berarti sebenarnya Bapak, air saya dimatiin hari ini adalah rencana Allah untuk Bapak ambil rezeki Bapak melalui saya. Jadi bukan sesuatu yang lain. Dan saya tanya, ada berapa Pak kebutuhannya? Ada WA-nya, Bapak Ibu bisa lihat nanti. Saya mohon maaf, saya malu. Tapi dia sampaikan, saya untuk bayar anak sekolah itu sekitar 2,1 juta. Ada utang saya yang harus hari ini deadline, kalau nggak saya dikejar-kejar katanya, sekitar 1,3 juta. Total 4,3 juta. Terus dia bilang, Pak, tapi yang paling deadline yang 1,3 juta aja, nggak usah banyak-banyak. Bismillah Pak, ini mungkin sudah keinginannya Allah, saya bisa selesaikan masalah Bapak. Saya transfer semuanya. Alhamdulillah dia sujud syukur. Ada orang yang dapat 4,3 juta aja sujud syukur. Kita setiap hari ngeliatin omset miliaran biasa-biasa aja. Tapi begitu caranya Allah ketika Allah ingin menyampaikan rezeki satu hamba, ya kan, lewat siapa aja yang dia pilih, dia bikin mati air di rumah. Yang padahal saya tinggal di situ dari tahun 2007, nggak pernah mati sebelum subuh, Masya Allah. Kalaupun mati pun juga masih ada air di bak. Ini air di bak pun masih ada, tapi nggak mau turun airnya. Demi apa? Demi Allah hantarkan rezekinya. Poin saya yang ingin saya sampaikan adalah kita memang kecil. Kita baru 11 bulan di sini di Almas. Sebelah kiri kanan kita mereka sudah 85 tahun, sudah 65 tahun. Insya Allah kalau adakan rezekinya Allah yang akan hantarkan. Insya Allah niat kita tetap yang baik. Dan satu hal lagi yang saya juga ingat dari cerita bahwa kita masih kecil. Bapak Ibu, saya lahir dari Padang. Ibu saya orang Minang, bapak saya orang Pekalongan. Tapi saya lahir sampai besar itu SMA di Padang. Ada satu cerita yang sampai sekarang pun juga saya anggap kita nggak perlu takut kalau kita kecil. Karena dulu di zaman kerajaan Majapahit, Bapak Ibu, Majapahit itu kan mayoritasnya tuh Hindu ya. Mereka sudah banyak tuh menguasai wilayah Nusantara. Ketika mau masuk di Padang, Alhamdulillah Allah lindungi Sumatera Barat. Mau perang pasti kalah. Kenapa? Karena pasukannya jauh lebih besar. Tapi orang Minang tuh jago memang dia diskusi. Jago orang Minang itu untuk memberikan masukan kalian. Akhirnya apa? Kerajaan Majapahit nggak berperang, tapi diajak tanding adu kerbau. Akhirnya setuju. Kenapa? Karena kerajaan Majapahit sudah ada di seluruh Nusantara. Dia bisa memilih kerbau-kerbau terbesar yang memungkinkan dibawa ke Padang. Dan ternyata benar banget. Banyak kerbau-kerbau besar yang dibawa dari kerajaan Majapahit ke Minang. Yang perjanjiannya adalah kalau andaikan orang Minang itu kalah kerbaunya sama yang Majapahit, Minang area Padang akan diambil alih dan masuk ke dalam kerajaan Majapahit. Kemudian mereka berdiskusi lah. Dan apa yang terjadi? Pada H-1 belum ketemu kerbau yang lebih besar daripada kerbau yang dibawa kerajaan Majapahit. Dan bagaimana caranya Bapak Ibu? Akhirnya mereka berpikir kita cari anak kerbau yang sedang menyusui. Kemudian anak kerbau yang sedang menyusui ini dikandangin, jangan kasih nyusu sama ibunya. Dan diselipin pisau di kepalanya. Pada hari pertandingan, anak kerbau ini yang kehausan, keluar kerbau besar yang dari Majapahit, dia pikir itu ibunya.
Nih kerbau kecil langsung nyeruduk ke depan, dia pikir itu ibunya, masuk ke bawah kolongnya, dan kemudian pisau yang ada di kepala kerbau kecil itu menjatuhkan kerbau yang besar di situ. Dan sampai sekarang akhirnya Minang, Padang, dan sekitarnya terselamatkan dari jajahan Majapahit, dan kita di Minang tuh rata-rata Muslim, nggak ada kena Hindu. Artinya itu memperkuat kita lagi bahwa walaupun kita masih 10-11 bulan di Almas Fried Chicken, kalau niatnya ingin memperjuangkan agama Allah, insya Allah pasti Allah akan bantu. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Satu lagi, saya teringat sesuatu. Mungkin ini insya Allah besok kami mau berangkat haji. Ada sunahnya untuk memberikan wasiat. Ya, untuk kepada keluarga, terutama yang ditinggal anak-anak, orang tua, dan kemudian terutama kepada tim Abuya Group, Almas Fried Chicken, dan semua jajaran manajemen. Saya hanya ingin berwasiat satu, ini fokusnya untuk Abuya Group, ya, tentunya manajemen Almas Fried Chicken. Jikalau nanti umur saya nggak panjang, saya nggak ingin Almas Fried Chicken hanya dikenal sebagai ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Tapi yang saya inginkan adalah Abuya Group, Almas Fried Chicken sebagai ambasadornya agama Islam. Ketika orang teringat Abuya, Almas, mereka bisa mendapatkan hikmah di sana. Yang mereka ingat bukan ayam goreng Saudi lagi, tapi di mana ada Almas, di situ ada masyarakat yang terbantu. Di mana ada Almas, di situ ada karyawannya yang dijaga 5 waktu sholatnya, yang dijaga waktu duhanya, baca Qur'annya, infak paginya. Tolong dijalankan. Semoga Allah SWT jaga kita semua dalam kebaikan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.